Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillah Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin. Allahumma amin. Dan saya wasiatkan untuk diri saya dan Anda semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus
bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberikan dia rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, nama dan sifat Allah yang insyaallah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama dan sifat Allah Al-Khabir. Al-Khabir secara umum diterjemahkan dengan yang maha mengetahui. Al-Khabir berasal dari kata khabar, di mana setiap kata yang terdiri dari huruf kha, ba, dan ra maknanya berkisar pada dua hal, yaitu pengetahuan dan kelemah lembutan. Seorang pakar dalam bidangnya dinamai khabir. Hal ini karena kata khabir digunakan untuk yang mendalami masalah atau digunakan untuk pengetahuan yang mendalam dan sangat rinci menyangkut hal-hal yang tersembunyi. Makanya nanti beberapa ayat yang berhubungan dengan khabir, sifat khabirnya Allah itu bahkan untuk hal yang sulit atau bahkan mustahil diketahui oleh manusia. Makanya pernah saya sampaikan di sini misalnya bahwa kalau kita sakit terus kita datang ke dokter tidak langsung tahu apa sakit kita. Biasanya dokter bertanya apa yang dirasakan. Begitu kita cerita, didiagnosa, baru disimpulkan sakitnya apa, obatnya apa, atau langkah berikutnya apa, dan begitu seterusnya. Artinya dokter tidak tahu, beliau baru tahu setelah diberitahu. Kalau kita butuh mau makan, kita ke rumah makan, terus ditanya oleh yang bagian melayani mau makan apa, atau diserahkan daftar makannya, begitu kita nulis, diberitahukan, baru mereka tahu kita maunya makan. Artinya dia nggak tahu kebutuhan kita. Begitu kita beritahu, baru mereka tahu, oh mau makan soto, oh mau makan sate, Artinya apa? Makhluk itu secara proses muamalah kita tetap, yang namanya sakit ya datang ke ahlinya. Kalau misalnya makan ya datang ke rumah makan. Nah, namun yang perlu dicatat dengan baik adalah bahwa makhluk itu baru tahu setelah diberitahu. Nah, ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tahu rincian tentang diri kita, bahkan yang paling tersembunyi, yang bahkan kita sendiri tidak mengetahuinya. Maka ketika kita datang kepada Allah dengan mengatakan ya Rabb misalnya gitu ya, atau dengan tidak berkata-kata sekali, tapi kita tawadjuh full menghadap kepada Allah, maka sungguh Allah mengetahui apa yang menjadi hajat dan kebutuhan kita. Bahkan Allah Maha tahu terkait dengan apa yang kita tidak tahu tentang diri kita. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya secara muamalah, secara sunnatullah kita berproses sebagaimana proses sunnatullah pada umumnya. Kita ulang datang kepada ahlinya dan seterusnya, tapi jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini diantara hal yang patut kita pahami terkait diantaranya sifat al-khabirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha tahu secara detail dan rinci terkait dengan hamba-hambanya. Ada 3 ayat dalam Al-Quran yang dirangkaikan sifat al-khabir dengan al-alim. Konteks ketiganya adalah hal-hal yang mustahil atau amat sulit diketahui oleh manusia. Salah satunya di dalam Al-Quran di surah Luqman. Surah Luqman surah ke-31 ayatnya ayat 34. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Innallaha 'indahu 'ilmus saa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Innallaha sesungguhnya Allah 'indahu 'ilmus saa'ah. Di sisi Allah ada pengetahuan tentang hari kiamat. Bahkan Nabi tidak tahu kapan kiamat terjadi. Kalaupun Nabi pernah menyebut hari Jumat kapan, Nabi juga tidak tahu. Dan kitab-kitab terdahulu Taurat dan Injil itu memberitahukan kepada orang-orang di masanya bahwa Nabi akhir zaman itu tidak tahu tentang kapan terjadinya kiamat. Makanya ketika tersiar sampai ke Madinah, sampai ke Yathrib saat itu namanya, bahwa telah ada utusan seorang nabi dan rasul yang telah diutus dari Bani Ismail, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Yahudi itu berpesan kepada orang-orang Yathrib yang akan berhaji saat itu. Dia pesan begini, nanti kamu tolong tanyakan sama Nabi yang baru itu ya. Tanyakan tentang kiamat, tanyakan tentang roh, tanyakan tentang Ashabul Kahfi. Kata orang Yahudi, kalau dia bisa jawab, berarti bukan Nabi dia. Suruh tanya, tapi kalau bisa jawab, bukan apa? Bukan Nabi. Dan betul ditanyakan oleh orang-orang Madinah kepada Nabi, orang-orang Yathrib saat itu namanya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat. Nabi tidak tahu. Kalau malaikat Jibril nanya sama Nabi kan, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau tanda-tandanya ya saya tahu kalau tanda-tandanya bla bla bla. Tapi kalau kiamatnya kapan Nabi tidak tahu. Makanya ketika ada seorang Badui bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat, Nabi balik bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat?" Nabi balik bertanya, "Apa yang telah kamu perbuat untuk mempersiapkan diri guna menghadapi kiamat?" Maka banyak para masyayikh itu kalau ditanya tentang kiamat kubro, itu dibalik ditanya, apa yang telah kamu persiapan untuk menghadapi kiamat sughra sendiri, bahkan kematian kita. Karena kiamat itu ada dua, ada kiamat kubro, ada kiamat sughra. Kalau kiamat kubro kita nggak nemu insyaallah, karena sebelum hari kiamat itu semua orang yang di hatinya ada imannya mati semua, meninggal semua. Ada Allah hembuskan angin dari utara, yang siapapun yang hatinya ada imannya meninggal saat dalam hadis Sahih Muslim diantaranya pemafal ada satu orang yang belum meninggal, yaitu seorang anak muda yang menggembalakan kambing di Arafah. Karena sekarang masih ada satu orang Muslim yang belum meninggal, kiamat tidak boleh ditegakkan. Kata para ulama, itulah harga satu nyawa seorang Muslim dalam pandangan Allah itu lebih berharga daripada dunia dengan segala isinya. Karena masih ada satu yang masih hidup, nggak kiamat nggak ditegakkan dulu. Akhirnya Allah utus seorang malaikat untuk menyerupai harimau. Ada yang mengatakan memang harimau asli, itu menerkam anak muda itu, kemudian dia mati. Setelah tidak ada lagi yang beriman, maka terus kemudian tidak lama setelah itu proses kiamat kubro dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu diantaranya. Nah, jadi kalau terkait dengan tanda-tanda kiamat, akan lebih baik kalau kita ini lebih fokus kepada kiamat kubro kita masing-masing. Kita kematian dan apa persiapan kita untuk semua itu katanya. Ya, itu berhubungan dengan kiamat baik yang kubro maupun sughra, terutama sughra, karena sughra setiap kita pasti mengalami. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri itu pasti akan merasakan. Terus ditanya lagi tentang roh. Ditanya tentang roh, Nabi jawabannya Quran jawab, yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya padamu wahai Nabi tentang roh, bilang roh itu urusan Tuhan. Kita tidak diberi ilmu tentang roh kecuali sedikit. Nabi tidak tahu tentang roh. Nah, detailnya tentang Ashabul Kahfi sampai sekarang nggak Allah jawab. Kata-kata sekarang berapa jumlah Ashabul Kahfi yang ada di gua saat dan begitu sudah. Jadi memang ciri Nabi itu diantaranya itu seperti itu.
dan itu sudah termaktub di dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu Taurat dan Injil. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, terutama patri-patrinya Yahudi itu sudah mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka itu mengenal betul seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Maka ketika pendeta Bahiro melihat ada seorang anak yang masih belia duduk di bawah pohon, yang setiap Nabi duduk di situ pasti pohon itu bereaksi, itu Bahiro sudah membaca, Bahiro ini anak ini duduk di bawah pohon ini, tapi kok pohon ini bereaksi, kayak semacam merundukkan dahan-dahannya itu. Terus bayangan pohon itu nggak sesuai dengan keharusannya ketika ada sinar matahari. Jadi misalnya Nabi misalnya bersandar di sini, matahari dari sini, harusnya kan bayangan pohonnya berada di sini. Ini enggak, bayangan pohonnya itu sama dengan pohonnya. Berarti cahaya matahari itu dalam tanda kutip yang kalah dengan cahaya yang memancar dari dalam diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat di mata beliau itu yang mulia ada tanda merah, ada di antara belikan beliau ada tanda tok, tanda kenabian gitu ya. Terus kemudian bla 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 itu. Maka ketika ditanya kepada Abu Thalib, siapa anak muda ini? Anak saya. Bahiro kecewa sekali. Ditanya lagi, enggak, ini anak siapa sebenarnya? Anak saya. Dan memang Nabi memanggil Abu Thalib itu bapak. Jadi Abu Thalib itu memanggil Abu Thalib apa? Nabi memanggil Abu Thalib bapak. Makanya ketika ada seorang datang kepada Nabi, di mana ayahku? Nabi menjawab, bapakmu dan bapakku ada di neraka. Itu sebagian para ahli hadis mengatakan bapak di situ bukan Sayyid Abdullah, tapi Abu Thalib maksudnya. Kalau menurut sebagian para ulama itu seperti itu. Karena Nabi memanggil Abu Thalib itu dan sebutan bapak. Bahkan kesaksian putra-putranya Abu Thalib, Nabi kita ini, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika diasuh oleh Abu Thalib bahkan disayang oleh pamannya melebihi anak-anaknya yang lain, melebihi anak-anaknya yang lain. Itu seperti anaknya sendiri. Dan itu kan dalam perjalanan ke Syam saat itu Nabi kan ngotot minta ikut pamannya karena nggak bisa berpisah dengan pamannya karena saking bertaut hati kedua beliau ini yang sangat mulia. Maka terus kemudian karena ditanya bolak-balik anaknya atau kecewa ya namanya Bahiro. Terus kata Abu Thalib, kamu kok desak saya nanya, sebenarnya ada apa sih? Enggak, ini anak ini kalau menurut kitab suci saya sudah sesuai dengan kriteria Nabi akhir zaman, kecuali satu. Apa satu? Ya dia anak kamu. Emang kenapa? Nabi akhir zaman itu yatim, bapaknya sudah meninggal sebelum lahir. Baru Abu Thalib mengaku, yo ponakan, oh ponakan. Berarti ini berarti Nabi asli. Begitu tahu Nabi asli kata Bahiro, bawa pulang. Jadi kalau dikenali oleh patri-patri Yahudi dibunuh. Bawa pulang. Nah, akhirnya dibawa pulang nggak jadi. Nah itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah termaktub dalam kitab-kitab terdahulu tentang ciri-ciri beliau. Cuma nanti belakangan diputar di bolak-balik. Yang harusnya rambutnya andan-andan ganti keriting. Itu kelakuannya orang-orang Yahudi. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah lah yang menurunkan, dia Allah menurunkan al-ghaits, hujan. Orang boleh prediksi, tapi yang memastikan turun atau tidak turunnya hujan adalah Allah. Orang silakan dengan kadar ilmunya memprediksi. Ini ada angin dari arah mana yang bawah banyak membawa unsur air sehingga ada kemungkinan akan terjadi hujan atau berawan. Dengan kemampuan ilmuwan di bidangnya silakan dia bicara. Tapi tetap sebenarnya tidak ada hal yang akan terjadi kecuali semuanya atas izin dan pengetahuan Allah. Maka sebenarnya kan kalau apa namanya prediksi kan sangat mungkin salah karena tidak ada yang bisa memastikan bahwa akan turun atau tidak turun hujan itu kecuali Allah. Sampai ada lagunya kan, mendung tak berarti hujan. Jadi karena belum tentu mendung itu hujan. Itu seperti itu.
Dan kadang hujan nggak pakai mendung, tahu-tahu hujan. Ya sudah, intinya hujan atau tidak hujan itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada sholat istisqa, ada sholat minta hujan, karena ada saatnya di mana mungkin tidak ada unsur yang bisa membuat datangnya hujan, tapi kalau Allah berkehendak hujan ya hujan, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim itu hakikatnya hanya Allah. Kalau ini orang manusia bisa menjangkau sekarang, cuman masih mungkin saja melalui USG itu, baik yang sudah empat dimensi atau berapa dimensi saya nggak paham itu bisa diintip bayinya bagaimana keadaannya bla bla bla. Sudah bisa ini manusia, tapi sulit juga. Kenapa saya bilang sulit? Karena kadang beberapa masih salah, terutama yang penasaran dengan jenis kelaminnya. Dan saya ketemu dengan beberapa orang yang salah itu, walaupun ini nanti dokter yang ahli yang bicara, saya nggak begitu paham. Cuman saya ketemu beberapa orang yang salah prediksinya. Saya masih ingat betul, punya tetangga dulu pas masih di Surabaya, kata dokternya pasti laki-laki. Pasti apa? Laki-laki. Karena sudah di masa itu masih hanya SD. Kalau 4 dimensi belum ada. Nah, kemudian begitu lahir, dia sudah beli itu pakaian untuk bayi laki-laki. Beli semua bayi untuk laki, karena saking pedenya. Begitu lahir ternyata perempuan. Ya, kalau Allah berkehendak tidak ada yang sulit. Allah Akbar. Dan ini tidak hanya 1-2 orang, beberapa orang seperti itu. Sampai ada beberapa itu begitu anaknya kesekian, udah nggak usah dicari apa jenis kelaminnya, dan sering salah. Itu seperti itu. Belum lagi kasus-kasus yang lain. Nanti silakan dokter yang bicara. Wa matadri nafsum ma taksibu ghadan, dan orang tidak tahu apa yang dikerjakan besok, kita tidak tahu. Makanya kita sudah bilang apa? Insya Allah. Termasuk kita juga tidak tahu di bumi mana kita akan mati. Maka orang itu boleh mempersiapkan kuburnya, boleh. Orang boleh mempersiapkan kain kafannya, boleh. Tapi jangan diyakini bahwa itu pasti kita yang menempati. Jangan diyakini kain kafan itu pasti kita yang pakai. Karena pernah ada orang yang SMS saya, itu dia bilang gini, saya salut sama artis titik-titik. Dia sudah mempersiapkan kematiannya dengan mempersiapkan kain kafannya, kuburannya, dan seterusnya. Maka saya jawab, itu bukan persiapan menghadapi kematian, Mas. Itu namanya persiapan pemakaman. Nah, jadi kalau ada orang siap kain kafan, siap kuburan, itu bukan persiapan menghadapi mati. Itu persiapan pemakaman, dan belum tentu juga ditempati sama dia itu kuburan, termasuk kain kafan belum tentu dia pakai, karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Jamaah saya malah sudah siap sama kain jari itu, kain sewek yang ada 5 lembar itu untuk nutupi kalau dia nanti dimandikan, plus dipan. Jamaah saya sudah siap sama dipan. Saya tanya, kok pakai dipan dulu? Oh pakai dipan, kata beliau, saya tidak mau jenazah saya taruh di bawah, Ustaz. Saya maunya jenazah saya taruh di dipan. Dalam hati saya batin, ini mayit kok milih tempat. Jadi singkat cerita itu persiapan pemakaman, bukan persiapan menghadapi kematian. Kalau persiapan menghadapi kematian itu di dalam keadaan iman dan Islam, maka jangan remehkan doa yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agama. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa ketika membahas doa ini, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Anda meresahkan kami hingga kau mengajarkan doa ini kepada kami? Kata Nabi, iya. Saya karena hati itu seperti uang logam yang dimainkan di antara jari-jari Allah. Jadi kalau bahasanya Nabi itu bahwa hati itu mudah berbolak-balik. Makanya kita mesti mohon kepada Allah agar hati kita dijaga oleh Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jangan remehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya hati kita tidak tergelincir, terutama pada saat-saat kita menghadapi kematian kita, agar kita wafat sebagai seorang muslim, mukmin, muttaqin, husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mati syahid itu nggak harus perang,
Kalau kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jangan hanya minta husnul khotimah, minta syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antaranya akidah kita jaga. Terus persiapan amalan-amalan yang membuat kita itu potensial wafat dalam keadaan husnul khotimah. Apa itu di antaranya? Perbanyak sedekah misalnya, masjid, mushola, pesantren, beasiswa, pembelian modal usaha bagi fuqara masakin, perbaikan jalan, apa terserah. Harapannya sederhana, agar ketika kita mati, walaupun mungkin kita mati di atas ranjang kita, tapi secara bersamaan musola yang kita bantu lagi dipakai orang sholat, sehingga walaupun kita mati di atas ranjang kita berstatus sebagai orang yang sedang mendapatkan pahala seperti orang yang sedang sholat di musola yang kita bantu. An-Nisa ayat 85, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong. Itu seperti itu harapan kita. Dengan melibatkan di dalam perjuangan di jalan Allah, seperti jadi pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus majelis taklim, penggiat-penggiat dakwah, donatur masjid, donatur mushola, donatur pesantren, donatur anak-anak yatim. Sehingga harapannya ketika kita mati, kita masih berstatus sebagai pengurus masjid, sebagai pengurus majelis taklim, mushola, penggiat dakwah, atau anggota majelis taklim aktif, atau jamaah masjid aktif. Jika kita tercatat sebagai orang yang husnul khotimah, insya Allah. Itu seperti itu. Nah, kalau bisa jadi pengurus masjid itu seumur hidup. Itu seperti itu. Saya tidak tahu berapa jumlah pengurus di sini. Saya pernah ketika ngisi kajian di Ujung Harapan itu ada sebuah masjid di Pampang, pengurusnya itu sampai 200 orang. Saya tanya, ini kok pengurusnya banyak sekali? Iya Ustaz, ingin wafat sebagai pengurus masjid. Sampai 200 orang pengurusnya dipasang semuanya. Kalau perlu sekemang 3 jadi pengurus masjid semua. Tapi kalau cuma pasang nama aja ya nggak masuk. Jadi harus ada keterlibatan, walaupun mungkin ya hanya bagian gelar karpet. Itu seperti itu. Itu diantara persiapan untuk supaya kita husnul khotimah. Persiapan menghadapi kematian diantara yang lain adalah di samping kita persiapan amalan-amalan yang pahalanya mengalir untuk kita, jangan lupa mencetak generasi penerus yang peduli untuk mendoakan kita. Karena bagaimanapun juga diantaranya dalam hadis Sahih At-Tirmidzi, hadis qudsi. Nanti bisa kalau Anda berkesempatan silakan nanti beli buku kumpulan Sahih hadis qudsi. Disebutkan di situ bahwa ada seorang tua yang meninggal dunia, kuburnya awalnya sempit, terus kemudian lama-lama melapang kuburnya sampai bahkan penuh dengan cahaya, kayak istana. Dan orang yang bertanya, ya Allah, kubur saya tadinya sempit, sekarang kok lapang banget. Kata Allah, ini karena doa anak kamu yang soleh. Masya Allah. Nah, ini untungnya dalam hadis itu Nabi tidak menyebut ibnun, Nabi menyebut walad wa waladu sholihun yad'una. Apa bedanya ibnun sama walad? Kalau ibnun anak kandung, kalau walad bisa anak kandung, bisa anak orang. Artinya misalnya di antara jenengan ada yang belum punya anak atau tidak punya anak, atau anaknya sedikit, biar banyak yang mendoakan kita bisa dengan cara menjadi orang tua asuh bagi anak-anak orang lain, yang dimana ketika anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh dan mau mendoakan kita asal seiman, sampai doanya kepada kita. Karena ada orang yang sempat marah sama seseorang, ada seorang mahasiswa itu nangis-nangis gara-gara dia punya kakaknya itu meninggal dunia dan dia sangat mencintai kakaknya itu nggak punya anak. Dia ziarah ke kubur kakaknya, mendoakan kakaknya. Kata pamannya, kamu bukan anaknya, doa kamu nggak sampai. Kamu bukan anaknya, doa kamu nggak sampai. Nangis-nangis. Gimana ini ya? Terus saya bilang, ya paman kamu itu ngajinya kurang. Dia lupa dengan surah Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka. Terus belum lagi nanti di surah Muhammad. Surah Muhammad ayat 19. Itu ada perintah agar kita minta ampun kepada Allah untuk dosa kita dan dosa muslimin muslimat. Itu ada perintah. Nah, dan yang ketiga tadi dalam kajian hadis, Nabi menggunakan kata walad bukan ibn.
bukan ibnun. Kalau ibnun anak kandung, Pak. Tapi kalau walad bisa anak kandung, bisa anak orang. Maka saya pas takziah di Makrata sana ada seorang yang meninggal dunia, seorang yang masih belum menikah bahkan. Ibunya nanya, gimana nih Ustaz supaya anak saya ini dapat pahala mobil khusus terkait dengan anak soleh, karena dia kan belum menikah bahkan. Maka saya bilang bisa dengan menggunakan anak orang lain, tidak harus anaknya sendiri. Ya, akhirnya buku-buku beliau itu diwakafkan ke sebuah sekolah tertentu, diharapkan nanti banyak anak-anak yang mendapatkan manfaat dari situ dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Itu nggak ada masalah. Itu namanya persiapan menghadapi kematian. Kalau tadi itu persiapan pemakaman. Nah, kalau persiapan pemakaman tidak boleh diyakini bahwa itu nanti pasti makam kita, itu nanti pasti kain kafan kita, karena kita tidak tahu di bumi mana kita akan meninggal dunia. Ada orang itu tinggal di Saudi sampai 20 tahun karena berharap mati di sana, mati di Mekah atau di Madinah. Begitu hari H menjelang kematiannya, di sebelum kematian itu dia dapat undangan dari saudaranya di Solo. Untuk apa mau hajatan, mau menikahkan saudaranya. Akhirnya dia pulang di Solo, mati di Solo. Padahal pengennya mati di Mekah atau di Madinah, matinya di Solo. Itu ada seperti itu. Ada orang Bekasi sini meninggalnya di Turki misalnya. Jadi nggak tahu di bumi mana kita mati, kita tidak tahu. Maka terus kemudian persiapan menghadapi kematian itu beda dengan persiapan pemakaman. Tapi secara muamalah boleh kita persiapkan. Kapan wasiatnya kira-kira gini, kalau sekiranya mama mati di sini, biar kamu nggak repot-repot, yaitu makamkan mama di pemakaman. Ya, tapi sebatas pada muamalah saja, bukan pada etikot keyakinan bahwa itu pasti makam kita, bahwa itu pasti kain kafan. Itu seperti itu. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi, makanya kita harus mengucap apa tadi, insya Allah. Dan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita tidak boleh merasa aman dari rencana-rencana Allah, sehingga kita merasa tidak butuh sedekah, kita merasa tidak butuh berdoa, kita merasa tidak butuh berzikir kepada Allah. Ini bahaya. Maka dalam kitab Al-Kabair, daftar dosa besar dari Imam Ad-Dahabi, di antara dosa besar itu adalah merasa aman dari rencana Allah. Merasa aman dari rencana Allah. Maksudnya apa? Merasa aman dari rencana Allah terkait dengan apa yang akan datang, sehingga kemudian dia merasa tidak perlu berdoa, tidak perlu berzikir, tidak perlu bersedekah, tidak perlu bersilaturahim misalnya. Karena dia merasa ke depan pasti aman misalnya. Nah, itu tidak boleh kalau dalam Islam. Jadi kita ini tetap harus mawas diri dengan mengatakan bahwa ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, karena semua ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya kita harus selalu merasa butuh pertolongan Allah. Karena apapun yang terjadi ke depan dan bagaimanapun keadaannya, asal kita dekat dengan pertolongan Allah, aman. Apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang, asal kita dekat dengan pertolongan Allah, aman. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha meraih pertolongan Allah. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Maka saya ulang, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka kita harus selalu merasa butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berzikir, kita berdoa, kita bersedekah, kita bersilaturahim, kita salat, kita sabar, kita bertawakal hanya kepada Allah, dan begitu seterusnya. Allah. Ini yang mungkin pernah saya sampaikan di sini. Saya satu pagi itu ditelepon saya oleh salah satu jamaah, bukan orang sini ya, orang Grand 5 Bintaran. Saya ngomong di sini tentang orang sana, nanti orang sini saya ceritakan ini. Jadi ceritanya itu telepon pagi-pagi beliau, Ustaz masih kenal saya nggak? Kenal banget Bu, kenal banget. Karena saya pernah punya jadwal ngajar di rumah beliau itu sebulan 2 kali. Kamis malam Jumat itu beliau, suaminya, karyawannya, orang tuanya, ipar-iparnya semuanya ngaji. Terus beliau bilang, saya sekarang nggak tinggal situ lagi Ustaz. Saya sekarang kata beliau, suami saya bangkrut Ustaz. Dia bilang, suaminya apa bang? Sekarang saya tinggal di satu tempat pokoknya yang kalau bahasa dia rumah rusak, tinggal di rumah rusak sekarang, kata dia gitu. Dan terus
Apa yang mau dari saya? Tolong nasihati saya, tolong nasihati saya. Jadi sebelumnya ibu ini termasuk orang yang suaminya pengusaha yang cukup sukses lah. Saya nggak tahu sekarang keadaannya. Nah, terus beliau minta nasihat, saya tanya ke beliau, Bu, pernah nggak ibu dulu ketika masih kawaya itu merasa tidak butuh kepada Allah? Pernah nggak ibu ketika masih kawaya itu dulu ibu merasa tidak butuh kepada Allah? Pernah? Begitu beliau bilang, begitu saya tanya begitu, kata beliau, benar Ustaz, benar. Kadang orang itu lupa, itu yang Allah bilang alha umut takasur. Alha telah melalaikan kalian, alha telah melalaikan kalian apa at-takasur, banyaknya harta. Kadang banyaknya harta itu telah melalaikan kita, sehingga kemudian ya tadi karena saking diberinya banyak kemudahan oleh Allah, sampai orang itu nggak sadar bahwa dia itu sesungguhnya harusnya terus selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu merasa tidak butuh kepada Allah, Allah ingatkan. Makanya jangan sampai kita diingatkan dengan cara yang sangat keras seperti itu. Mumpung kita masih punya kesadaran yang baik tentang betapa kita butuh kepada Allah, ayo kita selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak tahu seseorang itu di mana dia mati. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah adalah yang Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Itu diantara terkait dengan sifat khabirnya Allah. Yang kedua itu di surah Al-Hujurat, surah 49, ayatnya ayat 13. Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Di sini oleh Allah Zat namanya Al-Khabir dihubungkan dengan pengetahuan Allah yang rinci dan mendalam tentang hamba-hambanya yang bertakwa. Makanya Nabi ketika ngomong takwa, kata Nabi at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini kata Nabi. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Jadi takwa itu letaknya bukan pada peci, bukan pada baju koko, bukan pada surban, bukan pada jenggot, bukan pada tampilan fisik. Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Makanya ketika ada seseorang yang merasa diri sudah baik, apalagi merasa paling baik, itu ditegur oleh Allah. Ditegur. An-Najm ayat 32, surah 53 ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, kata Allah. Maka janganlah kalian menganggap diri kalian itu suci, karena sesungguhnya dialah Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa di antara hamba-hambanya. Jadi at-taqwa hahuna. Ini di antara kita di sini yang paling bertakwa siapa? Tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Yang di depan belum tentu yang paling bertakwa, karena ustadz itu nggak jaminan. UST, tengku, ajian, KHK itu nggak jaminan. Ya UST itu ustadz, tengku itu ya tengku, kiai haji, kiai, HK itu hampir kiai. Kalau KH kan kiai haji, kalau HK hampir kiai. Itu semua nggak jaminan itu nggak jaminan. Makanya saya sering ngomong di kajian, silakan yang mau tanya, protes, marah. Ya, karena ustadz itu bisa boleh dimarahin juga, nggak apa-apa. Tapi jangan tegangan-tegangannya kuat. Bercanda. Tapi saya serius. Yang jaminan itu para nabi dan rasul. Selain nabi dan rasul tidak jaminan. Dan bahkan sangat mungkin jamaahnya itu lebih bertakwa daripada ustadznya. Saya itu sering ketemu dengan beberapa jamaah itu malah lebih ngejos daripada ustadznya. Yang repot sih kadang ada jamaah lebih galak dari ustadznya, itu juga ada. Itu yang hebat.
Nah, jadi singkat kata singkat cerita memang ada yang seperti itu. Dan memang nggak jaminan jalan. Makanya at-taqwa hahuna. Nah, cuman secara umum memang takwa itu ada definisinya, yaitu al-imtisalu bi awamirillah wal ijtinabu bi nawahihi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Tapi kita tidak boleh merasa diri sudah baik saja, tidak boleh, apalagi merasa diri paling baik. Karena tadi tegur Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqwa. Jangan kamu bilang diri kamu itu suci, jangan kamu bilang itu suci, karena Dialah Allah yang paling tahu. Jangan kamu bilang bahwa diri kamu itu tadi suci. Tapi kalau berupaya mensucikan diri diperintah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi kita terus berusaha mensucikan diri kita agar disucikan oleh Allah, itu benar. Tapi kalau kita merasa diri sudah suci, itu bahaya. Nah, saya pernah tanya orang. Satu saat saya ngisi kajian di Perumnas 3 ya. Ada sebuah masjid namanya Al-Huda. Setelah saya kajian di situ, saya keluar. Nah, di parkiran motor itu orang itu ngejar saya. Dia nanya gini. Saya tadi mau nanya di dalam, saya nggak enak Ustaz. Saya di parkiran aja nanya. Silakan. Terkait dengan pembahasan malam itu, diantaranya dia bilang, saya punya kawan Ustaz. Dan Ustaz tidak boleh kepo. Kalau ada orang menyebut ada seorang kawan, paling bapak sendiri ya, boleh. Jadi ada beberapa orang itu yang tidak ada teman saya, gitu. Sudah ada apa-apa, dan Ustaz tidak boleh kepo. Karena wala tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang sesuatu yang kalau dijelaskan kepada kamu malah buruk bagi kamu. Ya, jadi ya ada apa Mas? Saya ada seorang kawan Ustaz, dia sudah taubat. Dia bahkan sudah nyunnah, kata dia, sudah nyunnah Ustaz. Tapi kenapa Ustaz ya, begitu dia taubat, begitu dia nyunnah, hidupnya udah nyunnah, kenapa terus kemudian dia diuji oleh Allah dengan cobaan yang begitu dahsyatnya, terutama masalah ekonomi tadi, sampai dia harus jual rumahnya Ustaz. Dan dia cerita, belum pernah saya dibanting sedemikian rupa dalam masalah ujian itu sampai harus jual rumah. Kenapa Ustaz ya? Padahal dia sudah taubat dan dia sudah bahkan nyunnah tadi. Maka saya jawab saat itu gini, kalau lihat dari cerita sampean, teman sampean udah benar, dia udah taubat, sudah berusaha mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dari cerita sampean juga, kayaknya bukan ujian itu Mas, saya bilang. Kalau dari ceritanya cobanya begitu dahsyatnya, saya bilang kayaknya bukan ujian itu. Karena kalau ujian itu Mas, terukur, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Quran yang di Al-Baqarah 155 itu wala nabluwannakum bisyai', enggak banyak. Kalau cobaan itu terukur, kalau cobaan itu. Kalau lihat dari cerita sampean ini kayaknya ini berat Mas. Kalau berat saya khawatir bukan cobaan tapi peringatan. Nah, ketika Allah mengingatkan orang-orang munafik di surah At-Taubah 126 itu kata Allah, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa lahum yatadakkarun. Apakah mereka orang-orang munafik itu tidak memperhatikan bahwa semuanya mereka itu diuji? Oleh terjemahan Quran Anda diuji mungkin. Itu kalau Anda baca di terjemahan yang lain diberi musibah. Kalau Anda buka tafsirnya diperingatkan dengan cara dipermalukan oleh Allah saat itu. Apakah mereka orang-orang munafik itu tidak memperhatikan bahwa semuanya mereka itu diberi musibah, diperingatkan oleh Allah dalam setahun itu sekali atau dua kali? Berkali-kali maksudnya. Kecenderungannya memberat. Kata Allah, summa la yatubuna, kok enggak tobat-tobat? Walau yadzakarun, dan tidak pula mengambil pelajaran. Nah, kalau ada cerita Masnya ini kayaknya berat ini. Kalau berat, maaf Mas, jangan-jangan bukan ujian, jangan-jangan ini peringatan. Nah, coba kita tobat sudah ya tadi saya bilang. Coba kita ambil pelajarannya sekarang. Nanti coba temannya Mas itu diajak muhasabah, saya bilang. Jangan-jangan dia sudah nyunnah dohirnya, tapi belum nyunnah batinnya. Jadi sudah nyunnah dohirnya tapi belum nyunnah apa tadi? Batinnya. Karena mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya secara dohir tapi juga secara batin. Nah, terus saya suruh buka, nanti sekali waktu buka Mas fikih sunnah Said Sabiq.
itu pada pembahasan tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Di situ saya saat itu mengutip satu hadis agama. Kalau saya ini mafhum riwayatnya, saya nggak hafal teksnya. Mafhum riwayatnya kurang lebih gitu. Jadi ada seseorang yang datang ke rumahku, kata Allah, bukannya berzikir kepadaku tapi malah mencaci maki hamba-hambaku yang lain. Maka untuknya itu janji kemuliaan untuk orang yang beribadah di masjid tadi itu ditiadakan oleh Allah. Jadi di antara bentuk hal yang dilarang kalau kita datang ke masjid adalah merendahkan hamba Allah yang lain. Ini tidak dalam konteks khusus kasus di masjid. Di luar itu tetap tidak boleh juga sebenarnya. Tapi ini dalam konteks seperti itu, karena itu bab sholat. Maka saya sempat mikir pas baca hadis itu, kok ada ya orang datang ke masjid tapi menghina hamba Allah yang lain. Saya tuh mikir, tak pikir gimana itu? Ada orang datang ke masjid tapi menghina hamba Allah yang lain. Itu yang menjadikan semua janji Allah tentang kemuliaan datang ke masjid itu batal semua. Terus saya tersentak paket. Itu kan bisa saya sendiri. Bisa saya sendiri itu kata saya. Saya kaget. Itu bisa saya sendiri. Maaf ya, kita misalnya sebut saja berangkat dari rumah menuju ke masjid. Kadang mungkin kita melihat entah itu siapa berdekatan dengan masjid tapi tidak mau ke masjid. Terus sikap kita apa kira-kira? Sebagian kita ngambil, oh Abu Jahal kabeh. Ngomongnya, oh Abu Jahal kabeh. Karena orang nggak mau ke masjid kita celah sebagai Abu Jahal kabeh. Itu tanpa kita sadar kita telah merendahkan hamba Allah yang lainnya. Loh Ustaz, bukannya perbuatan mereka memang tidak baik, perbuatannya yang kita celah, orangnya jangan dicela, orangnya dikasihani. Ya Allah, saya dekat dengan masjid tapi tidak mau ke masjid. Kalau kasihan yang keluar apa? Bukan mencela, mendoakan. Ya Allah, semoga diberi hidayah oleh Allah. Syukur-syukur kita punya nyali mengajak, Pak, ayo Pak, masjid Pak. Alhamdulillah. Jadi itu Pak bedanya kalau kita merendahkan dengan kasihan. Sayang itu beda. Nah, nanti kita masuk ke masjid, ketemu dengan orang, amalannya macam-macam. Ada yang takbirnya begini, ada yang takbirnya mungkin di sini begini, macam-macam. Ya kan katanya kalau di sini kan Hambali, gitu. Kalau Syafi'i kan di sini ini Betawi. Macam-macam orang kita lihat kan, macam-macam. Itu di hati kita apa coba? Sebab mungkin dalam tak kadar ilmu yang kita ketahui sebagian kita menyebut, ini nggak cocok sama sunnah. Apalagi baru belajar ya, banyak yang salah tuh. Ini kayaknya, ini dan seterusnya. Sehingga kadang kita begitu masuk masjid, bukannya banyak berzikir kepada Allah, sehingga menyalah-nyalahkan orang lain. Wah ini nggak cocok. Dan dalam hati. Padahal harusnya kan tidak seperti itu. Harusnya begitu kita masuk ke masjid, ya kalau ada banyak belajar fikih perbandingan sih, insya Allah nggak gampang menyalahkan orang lain. Tapi anggaplah kita masih belum banyak belajar tentang perbandingan madhab misalnya. Kemudian kita baru mengetahui beberapa orang amalan yang menurut kita salah misalnya ya. Paling kita berkata, ya Allah, mohon maaf kalau menurut saya ini salah. Faqihu fiddin, pahamkan di agama ya Allah. Kita doakan. Saya kadang masuk ke masjid itu, ada anak muda jadi imam di sebuah masjid tertentu. Itu dia pakai kaos ketat itu sama celana, anaknya agak gendut gitu ya. Jadi kemudian begitu dia sholat, kaosnya sujud itu kan kaosnya ketarik ke atas gitu, terus celananya ketarik ke bawah, warna celana dalamnya itu kelihatan. Pas sujud jadi imam lagi. Wah, ini kan pasti ilmu saya yang dangkal mengatakan iki apa ya sah iki sholat aurate ketok begini. Tapi kalau saya merendahkan dia kan tidak boleh. Maka terus apa ya, saya doakan fakir. Kalau saya berkesempatan saya tegur. Sampai saya terus takut juga. Mbok ya anak muda itu kalau sholat pakaiannya agak ditata dikit gitu loh. Jangan sampai kaosnya ketarik ke atas, celananya ke bawah, terus kelihatan celana. Dan kenapa? Karena khawatirnya itu masuk aurat yang terbuka dan bisa membatalkan sholat. Kita ingatkan. Tapi kita tidak sebut, enggak. Kita doakan. Atau kalau berkesempatan kita tegur, kita sampaikan, Pak, Mas, kali kalau bisa sholat dan bla bla bla. Walaupun Allah itu asyakur, zat yang menerima kekurangan hamba-hambanya, itu dianggap. Nah baik, jadi yang perlu dimuhasabai batinnya mas saja. Jadi mulai sekarang coba batinnya dikoreksi, jangan sampai kemudian secara haliyah dohir teman sampean itu sudah nyuna, tapi
batinnya belum ikut sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sampai itu terjadi, apalagi sampai yang menghina hamba-hamba Allah yang lain, itu khawatirnya tadi keutamaan melangkahkan kaki ke masjid, duduk di masjid itu habis semua. Itu seperti itu. Terus kemudian berhubungan dengan masalah batin seseorang tadi itu, yang perlu kita cermati bersama adalah bahwa kalau misalnya gini, saya mohon maaf ya, kan kita ke rumah Allah itu berarti kita tamunya Allah, karena kita datang ke rumah Allah. Dalam diskusi, orang yang datang ke masjid atau ke rumah itu berarti dia tamu. Ini coba Anda bayangkan saja ya, di analogi sederhana saja. Ada orang mau bertamu kepada Anda misalnya, terus di luar cucu Anda lagi main, di luar cucu Anda lagi main. Terus orang itu karena ulas sedikit kesalahan cucu Anda, dia memaki-maki cucu Anda. Wah, anak tidak tahu diri, bla bla, dimarahi lah itu sama tamu Anda itu. Padahal tamu ini adalah orang yang mau datang ke Pak RW, mau minta tanda tangannya Pak RW. Begitu Pak RW tahu cucunya dimarahi, walaupun Pak RW belum punya cucu banyak, ya, terus belum punya Pak. Semoga segera punya. Nah itu begitu tahu kira-kira Pak RW gimana perasaannya? Orang itu butuh sama saya, tapi kok kemudian menghina-hina cucu saya. Itu baru pada kadar seorang kakek kepada cucunya. Lalu bagaimana dengan Allah yang sangat mencintai hamba-hambanya? Jadi Allah itu sangat mencintai hamba-hambanya, melebihi cinta manusia kepada sesama manusia, kakek kepada cucunya. Maka nanti baca dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan memaafkan. Bagaimana ada seorang yang telah berbuat dosa dan dia datang kepada seseorang dan dia dikatai oleh orang itu, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu Allah tersinggung. Jadi ketika ada orang sotoy, sok tahu mengatakan Allah tidak akan ampuni kamu, itu tersinggung Allah. Kalau bahasa kita dalam diskusi itu, dia sok tahu bahwa aku tidak akan mengampuni dia, padahal aku adalah Zat yang Maha Pengampun. Maka aku hapus semua kebaikan dia. Jadi gara-gara sok tahunya itu, orang yang sok tahu itu dihapus semua kebaikannya, dan aku ampuni orang yang dia katai tidak akan diampuni. Kalau baca hadis itu kadang ingin gitu ya, ada orang yang ngatain saya, kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Lumayan. Tapi kok tapi saya akan mikir juga, kok jahat sekali juga mendoakan. Berarti kan mendoakan ada orang yang seperti itu. Gitu. Tapi itulah, kalau misalnya di antara Anda ada yang pernah ngatain seperti itu, bersyukurlah pada Allah. Itu untuk andanya maksud saya. Kalau untuk dia kita doakan semua dapat hidayah dan sadar bahwa itu tidak benar. Itu seperti itu. Allah Akbar. Ini diantara yang perlu kita pahami hubungan dengan masalah tadi. Yang ketiga itu di At-Tahrim. At-Tahrim ayat 6, surah ke-66 ayat 3. Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa in asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsan falamma nabba'at bihi wa adharallahu 'alaihi 'arrafa ba'dahu wa 'arada 'an ba'd. Falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadza? Qala nabba'ani al-'alimul khabir." Dan ingatlah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya Hafsah suatu peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah radhiyallahu anha dan Allah memberitahukan hal itu, pembicaraan Hafsah dan Aisyah kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diceritakan Allah, yang diberitakan Allah kepadanya, dan menyembunyikan sebagian yang lain karena kepada Hafsah. Maka tatkala Nabi Muhammad SAW memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma, lalu Hafsah radhiyallahu anha bertanya, siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nah, Nabi menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Jadi ini mengenai pembicaraan rahasia. Jadi mengenai pembicaraan apa? Rahasia. Itu semuanya diketahui oleh Allah. Maka dulu pernah orang yang bergelar, saya lupa namanya. Orang itu gelarnya setannya kota Mekah. Saking jahatnya orang itu. Suatu saat Walid bin Mughirah itu punya rencana busuk untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW, dan setan yang Mekah ini yang disuruh. Nah itu Allah juga membocorkan pembicaraan dua orang yang hanya kita dua orang itu aja.
Sampai akhirnya setannya Mekah ini masuk Islam. Orang yang gelarnya setannya Mekah ini adalah masuk Islam. Nah itu jadi tidak ada hal yang dirahasiakan kecuali semuanya telah diketahui oleh Allah. Dalam konteks ayat ini salah satu sababul nuzulnya yang pernah saya ketahui itu gini. Jadi ketika itu Nabi sedang sakit gitu. Nah, istri beliau namanya Hindun. Zainab itu datang menemui beliau dan berkata, andaikan aku saja yang sakit ya Rasulullah, andaikan aku saja yang sakit. Jadi itu posisi deh, kau jangan sakit, kau sehat aja, aku saja yang sakit ya Rasulullah, kata Zainab ini ngomong gitu. Saat itu ada dua madunya yang lain, yaitu Hafsah sama Siti Hafsah sama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini CS-nya, dua orang ini CS. Nah, lagi ketika Zainab radhiyallahu anha ini ngomong begitu kepada Nabi, dua orang ini kalau bahasa kita gimana? Mencet. Ngerti nggak maksudnya? Jadi Zainab itu ngomong sama Nabi begitu, didengerin oleh dua orang madunya ini, terus gini mencet. Allah itu menjaga istri para nabi itu dijaga betul. Jadi para istrinya itu dijaga, disucikan oleh Allah. Sehingga kesalahan sedikit itu ditegur. Karena Allah itu pengennya para istri nabi itu baik, dan memang baik. Buktinya kita bersalawat untuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi mencet ditegur. Ya, jadi ditegur. Ya, begitu ditegur, kata saya, Anda kok tahu ya Rasulullah? Dari mana Anda tahu? Siapa yang beritahu Anda? Padahal itu pembicaraan rahasia. Gitu aja, mencet. Makanya ada sebagian para ulama itu mengatakan ada maksiat yang mulut gak ngomong tapi dosa itu ada. Apa itu ya? Tetangga beli mobil baru gak komen sih cuma. Nah, itu lambene diwengkis. Itu hati-hati. Nah, itu konon untuk masuk kasus seperti itu. Tapi intinya satu ya, dalam ayat ini apapun yang dirahasiakan semuanya diketahui oleh Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas. Monggo kalau ada. Monggo Pak Parman.